Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami diberi kesempatan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah nasihat Tuhan Yesus supaya murid-muridnya rendah hati. Dengan subtema, nasihat Tuhan Yesus supaya murid-muridnya jangan menjadi batu sandungan. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai 11, Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50. Kita hanya membaca Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, dosa penyesatan seseorang hingga orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Dosa yang demikian adalah dosa yang besar. Lebih berat daripada membunuh orang itu dengan cara mengikat orang itu dengan batu kilangan pada lehernya dan menenggelamkannya ke dalam laut. Karena jika kita membunuh orang, kita membunuh fisiknya sehingga mati fisiknya. Tetapi dosa menyesatkan seseorang hingga orang itu tidak percaya kepada Tuhan, maka orang itu akan binasa dalam api neraka yang kekal. Kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kita harus sangat serius terhadap dosa yang dapat menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Kalau tangan atau kaki atau mata menyebabkan kita jatuh dalam dosa, kita harus membuang tangan, kaki atau mata yang menyebabkan kita berbuat dosa itu. Yang kita buang yang dapat menyebabkan kita berbuat dosa lalu dihukum dalam api neraka yang kekal. Lebih baik kita masuk surga dengan fisik yang tidak sempurna, satu kaki, satu tangan, satu mata, daripada dibuang dalam api neraka dengan fisik yang sempurna. Dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus mengingatkan kita harus berani bayar harga yang mahal supaya kita tidak jatuh di dalam dosa yang dapat menyebabkan kita binasa di dalam api neraka. Yang ketiga, dengan ini juga Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita harus berani bayar harga supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Jika tangan, kaki, atau mata kita bisa menyebabkan orang lain berbuat dosa, yang dapat menyebabkan orang lain tidak percaya kepada Tuhan, buanglah tangan kita, kaki atau mata kita, supaya tidak menyebabkan orang berbuat dosa yang dapat menyebabkan dia dihukum di dalam api neraka. Di dalam Markus pasal 9 ayat 44, 46, dan 48, Tuhan Yesus 3 kali mengulangi dan mengatakan neraka itu adalah tempat yang ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam. Artinya neraka adalah tempat sengsara, penderitaan yang tidak berhenti-hentinya, dan sengsara yang kekal. Betapa ngerinya jika seseorang dihukum dalam tempat yang demikian. Oleh sebab itu, kita harus berani bayar harga, berusaha dengan segala kekuatan supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita tidak dihukum dalam api neraka tersebut atau menyebabkan orang lain dihukum dalam api sengsara tersebut. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, janganlah kita menjadi batu sandungan atau penyebab seorang anak kecil atau seorang yang hina jatuh di dalam dosa atau menyebabkan mereka tidak percaya Tuhan. Biasanya kita hati-hati di depan orang dewasa, hati-hati di depan orang yang mapan, tetapi lalai di hadapan anak kecil atau orang miskin, orang yang hina. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, mereka juga bernilai, berharga di mata Tuhan. Nah, apa pelajaran bagi kita? Pertama, kita jangan menjadi batu sandungan bagi siapapun yang bisa menyebabkan orang tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, dosa yang menyebabkan orang tersandung tidak percaya Allah lebih besar atau lebih berat daripada membunuh orang itu secara fisik. Karena menjadi batu sandungan atau menyebabkan orang tidak percaya kepada Tuhan, orang itu akan binasa di dalam api neraka yang kekal. Yang ketiga, kita harus berani bayar harga yang mahal supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita tidak binasa dalam api neraka, juga supaya kita tidak menyebabkan orang lain dihukum dalam api neraka yang kekal. Kalau perlu, tangan, kaki, dan mata kita dicongkelkan, supaya kita tidak berbuat dosa atau menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Jika kita berbuat dosa, dapat membuat orang lain tersandung sehingga mereka menjadi tidak percaya kepada Allah karena dosa-dosa yang kita berbuat. Yang keempat, neraka adalah tempat sengsara yang kekal. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, apinya tidak padam dan ulatnya tidak mati. Berarti penderitaan yang kekal. Yang kelima, kita juga jangan menjadi batu sandungan bagi anak-anak kecil walaupun atau orang-orang yang hina dan miskin. Karena mereka juga bernilai, berharga di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita sendiri tidak berbuat dosa. Kita juga jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau perlu tangan, kaki, atau mata yang menyebabkan kita berbuat dosa, kita harus memotongnya, membuangnya supaya kita diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain yang menyebabkan orang lain jatuh di dalam dosa, yang menyebabkan orang lain menjadi murtad, menjadi tidak percaya kepada Engkau. Juga mengingatkan kami dosa bisa membawa kami ke dalam penderitaan yang kekal di dalam api neraka. Oleh sebab itu tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain.